Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kami, ya saya Ronald juga bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, ngomong-ngomongin cara tepat hidup sehat, saya pengen tahu nih Kang Nona hidupnya sehat nggak sih? Kelihatannya, masa host acara kesehatan hidupnya nggak sehat? Suka cek tensi nggak? Rutin dong. Berapa? 120/80, angka cantik harus di situ. Normal? Normal. Pernah tinggi nggak? Pernah, sekali-sekali pernah tinggi kalau misalnya kurang tidur atau olahraga. Aha. Tapi ya abis itu turun lagi, normal lagi. Normal lagi, tapi emang benar ya kalau tensi itu kalau lagi nggak bagus gitu, lagi nggak bersahabat, produktivitasnya akan menurun. Tensi itu harus dijaga biar tetap bersahabat, biar produktivitas kita tetap meningkat. Setuju banget, Ya, Ai. karena hipertensi ini kerap disebut sebagai silent killer dan Waduh. dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Iya. Jadi gejala-gejala yang sering ditimbulkan itu adalah sakit kepala, sakit banget, tuh sesak nafas, Betul, nyeri dada, betul. terus hingga ada gangguan penglihatan, jadi kayak blank gitu. Bisa disebut hipertensi jika tekanan darahnya di atas 120/80. Tapi emang harus diperiksa karena kondisi setiap orang itu beda-beda, pemirsa ya. Contohnya yang punya hipertensi adalah narasumber kita untuk kali ini, namanya Pak Yames. Beliau ini tekanan darahnya sempat mencapai 200/140 Wow. mm Hg. Rasa sakit kepalanya luar biasa ya. Bahkan saking tingginya beliau pernah mengalami halusinasi. Sudah tersambung melalui aplikasi secara online ada Pak Yames yang tinggal di Maluku Tenggara. Pak Yames, apa kabar? Hai Pak Yames, sehat ya? Dan kita juga sudah bersama yang ganteng ini. Asik. Ada Mas Boy Abidin. Hai Mas Boy. Halo Kang Nona, Apa sehat? kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tensi aman, tensi? Tensi aman, terkendali. Ya. Pak Yames ada di Provinsi Maluku ya, tepatnya di Maluku Tenggara. Pak Yames, apa kabar nih Pak? Sekarang kondisinya sehat Pak? Ya, puji Tuhan sudah membaik. Boleh tahu nggak nih, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Yames ketika tensinya sedang tinggi-tingginya? Terasa tegang di kepala, terus di bagian punggung belakang terasa tegang. Bapak taunya punya hipertensi gimana? Bapak periksa ke klinik, ke dokter, atau bagaimana Pak? Pada saat itu bulan September di tahun 2021, itu saya karena mengalami sakit kepala, terus di belakang kepala terasa tegang, terus saya memberanikan diri langsung ke tetangga sebelah, itu seorang tenaga kesehatan juga, nah, terus ditensi sama beliau 200/140. Wow, 200/140. Kepalanya benar-benar sakit banget ya Pak? Sakit terus sama tegang luar biasa di belakang kepala saya. Apa yang Bapak lakukan Pak ketika tensi waktu itu lagi tinggi-tingginya Pak? Pada saat malam hari itu kebetulan yang bersangkutan juga yang teman saya ini tenaga kesehatan dikasih obat. Apa yang dirasakan setelah Bapak mengkonsumsi obat? Pada saat itu sekitar setengah jam itu udah mulai rasa sedikit mendingan, udah kepala sudah tidak sakit lagi, terus berdarah tegangnya sudah mulai berkurang. Tensi tinggi Pak, aktivitas susah, pengennya kan istirahat, Bener. pengennya tiduran. Iya. Jangan-jangan tidurnya juga susah ya Pak? Sangat susah. Biasanya tidur dalam semalam itu biasanya 2 jam, 3 jam. Kerjaan atau apa Pak? Kok cuma 2 jam tidurnya Pak? Bisa cuma 2 jam loh. Ya bisa karena pekerjaan juga. Pak Yames, saya mau tanya tadi kan Pak Yames tensinya luar biasa tinggi ya, bahkan gejalanya sudah sangat nyata. Bahkan kalau kita sebut hipertensi kan sebenarnya ada satu silent killer. Kadang orang nggak merasakan kalau tensi tinggi ya. Ini sudah tinggi banget, jadi tubuhnya memberikan respon. Nah ini saya pengen tahu nih aktivitas sehari-hari Pak Yames tadi kan ASN. Pegawai negeri, ya. Kemudian pola makannya gimana Pak Yames? Kalau pola makan saya Mas itu biasanya ya di sini biasa bilang takar ruang begitu, artinya amburadul aja gitu. Amburadul ya. Makan gorengan juga, santan-santan gitu. Oke, Pak Yames merokok Iya, berapa batang sehari Pak? 2-3 bungkus. 3 bungkus Satu Pak hari? Yames? Ya Tuhan, banyaknya. Iya. Kopi Ya. juga nggak Pak? Kadang-kadang juga kopi, tapi kebanyakan itu biasa minum teh juga. Kalau mau saya cerita sedikit itu, saya juga sempat dirawat, dimasukkan ke IGD waktu itu. Yang pertama kejadian malam itu, terus yang kedua pada bulan November itu saya juga terkena itu darah tinggi, hipertensi. Sampai di IGD itu saya di tensi darah 180/100. Barangkali ada sesuatu dalam diri saya, terus
saya kembali lalu saya ke dokter praktek khusus untuk penyakit dalam. Ternyata di sana ditemukan bahwa saya ada sedikit pembesaran di jantung. Ini ngeri sih sebenarnya dengan pola tidur Yang yang manis. cuman 2 jam gitu, dengan pola tidur 2 jam, makanan amburadul. Makanan amburadul, rokok juga, suka kopinya manis-manis juga, tensinya tinggi. Aduh ngeri banget, banyak masih muda udah kena gagal ginjal nih Pak Yames karena hipertensi loh. Jadi ini bisa dibilang sambung menyambung menjadi satu, Mas Boy. Iya, belum lagi kita tanya bagaimana pola olahraganya. Ini juga penting ya, artinya Iya. faktor stres. Tadi kan pekerjaan ya faktor stres juga. Ya faktor-faktor ini artinya pola hidup yang dilakukan sehari-hari dan ini bertahun-tahun dilakukan. Nah ini berpotensi untuk terjadi kenaikan tekanan darah dan ini sangat berbahaya ya, karena kalau tensi tinggi kemudian sampai terjadi stroke ya. Jadi untungnya Pak Yames belum sampai ke tahapan komplikasi stroke. Jangan sampai. Ya, jangan sampai ya, tapi artinya sudah ketahuan dan kemudian sudah terdeteksi dan sudah mendapatkan pengobatan. Dan tentunya ini harus dijaga betul ya, pola makannya, pola hidupnya semua harus diperbaiki, kemudian harus dikontrol nih tekanan darahnya jangan sampai naik lagi begitu. Oke. Ya, dan Pak Yames ini sepertinya juga tidak tinggal diam ketika tahu kalau sudah punya hipertensi di sini, karena Pak Yames sudah menggunakan teknologi laser. Benar ya Pak Yames ya? Waktu itu saya nonton di Metro TV ya, acara Go Healthy, terus saya pakai pada saat bulan Januari itu saya pakai. Puji Tuhan, waktu pada saat masa adaptasi, saya sudah merasakan manfaatnya. Di rumah saya itu kan ada tensi digital. Saya ternyata tensinya turun dari 180, turun mendekati 150. Lalu berikutnya, karena saya pakai rutin, sampai sekarang, saya pakai yang di internasional gitu. Waktu kemarin yang pola tidur saya kurang bagus, satu malam bisa 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 jam, sekarang sudah 5 bahkan 6 jam. Wow. Tensi turun, tidur jadi bagus, berkualitas, durasi lebih lama. Sakit kepalanya apa kabar? Leher kakunya apa kabar, Pak Yames? Oh, kalau sakit kepala sama kaku sudah hampir tidak ada lagi. Hampir tidak ada. Wah. Udah bener-bener enak gitu ya semuanya. Ih, seneng deh. Nanti kita akan cari tahu, Mas Bo nanti akan menjelaskan bagaimana teknologi laser bisa membantu mengatasi tekanan darah tinggi yang dimiliki oleh Pak Yames, sehingga akhirnya banyak perubahan yang positif yang dirasakan oleh beliau. Nah, yang penasaran bagaimana cara kerja teknologi laser untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Mas Bo nanti akan menjelaskannya. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kami terkait tensi bersahabat, produktivitas meningkat. Selain satu ini, jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Ya, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tensi bersahabat, produktivitas meningkat. Setuju banget, hipertensi pernah menjadi bagian dari hidupnya Pak Yames yang tinggal di Maluku. Ini gara-gara gaya hidupnya yang memang dulu kurang baik. Bener, tapi setelah menggunakan teknologi laser, semua berubah, semua jadi terkendali. Tensinya turun, Iya, tidurnya tidurnya menjadi durasi lebih panjang dan lebih berkualitas. Bener. Sakit kepalanya hilang, gejala apa yang leher-leher kaku juga nggak kerasa Pegel-pegel udah nggak ada lagi. Bener ya Pak Yames ya, sekarang semua lebih sehat ya Pak? Iya, betul. Asalnya tensinya sempat 120 sampai 200, sekarang mulai turun udah 150 150, 140 ke bawah. Keren. Oke. Lanjutkan pakai lasernya rutin sehari 2 kali, jangan sampai ketinggalan ya. Pertanyaannya adalah, kok bisa, Mas Boy? Ya. Apa yang dilakukan oleh teknologi laser kok sampai bisa menurunkan tekanan darah yang tinggi? Ya, jadi ini sebenarnya adalah suatu mekanisme ya, sebetulnya mekanisme fisika sebenarnya. Jadi kalau pembuluh darah itu kan satu kayak selang, bayangkan selang. Kemudian jantung itu adalah pompanya. Jadi terjadinya peningkatan tekanan darah itu tadi bisa karena beberapa faktor. Satu karena memang masalah di jantungnya, kemudian yang kedua adalah masalah di aliran darahnya atau pembuluh darahnya atau di selangnya tadi. Ya, jadi kalau selangnya menyempit, selangnya makin sempit, aliran darahnya makin lambat, itu biasanya kerja jantung akan makin lebih keras dan tensinya akan semakin meningkat. Nah, teknologi laser ini akan membuat pembuluh darah tadi menjadi lebih elastis, menjadi lebih lentur, aliran darahnya akan menjadi lebih lancar lagi dan tekanan darahnya akan menurun. Ya, jadi teknologi laser akan mengoptimalkan kerja dari nitric oxide. Pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lebar, sehingga dia akan menjadi menurunkan tekanan darahnya. Satu itu. Kemudian berikutnya adalah
faktor darahnya itu sendiri yang mengalir dalam pembuluh darah tadi. Yeah. Ya, jadi kalau darahnya kental, ya itu akan menyebabkan menjadi lebih tinggi tekanannya. Oke. Nah, teknologi laser ini bisa atau membantu untuk menurunkan agregasi trombosit, ya, atau pengumpulan pada sel-sel darah kita yang menyebabkan darah menjadi lebih kental dan juga meningkatkan fibrinolisis, yaitu menguraikan darah-darah yang kental tadi, jadi dia lebih cair lagi sehingga aliran darahnya jadi lebih lancar dan tekanan darahnya bisa akan menurun. Kalau dilihat-lihat gitu ya, emang Kenapa? ngeri banget ya gitu. Sekarang tuh banyak banget narasumber kita mungkin yang masih muda. Kalau misalnya kita Betul. tanya, Betul. ternyata sudah komplikasi, Ya. sudah terkena macam-macam. Masih muda gagal ginjal. Iya. Pas ditanya apa? Hipertensi. Tensi. Usia Ya. 40 kena stroke. Hipertensi. Ya. Bahkan ada yang Serangan serangan jantung. hipertensi. Nah, di usia masih muda juga, usia produktif, 29 tahun juga ada yang terkena serangan Ini jantung. Kenapa sih kok makin muda sih Mas Boy usianya? Ya, satu pertama sebenarnya gini, kita diciptakan Tuhan dalam kondisi yang kurang lebih sama, kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya, jantungnya Oke. semua sama. Nah, cuman bagaimana kita menjaganya atau melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Jadi biasanya lebih ke arah lifestyle-nya, pola Iya. hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, faktor stresnya, berat badannya, olahraganya itu semua akan menyebabkan tadi ada penurunan dari kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Iya. Sehingga kerja jantung menjadi lebih meningkat, tekanan darah kita naik, nanti bisa akan diikuti dengan kadar gula yang naik, kolesterol yang naik, semuanya naik, dan itu kemudian akan ya seperti efek domino ya. Jadi aliran darahnya, jantungnya terganggu, kemudian bisa terjadi pecah pembuluh darah di otak dari stroke ya. Kemudian bisa tadi sudah mulai ada pembengkakan pada jantungnya. Kemudian nanti kalau dia tidak segera terkontrol, tidak Iya, iya. terkendali tekanan darahnya, bisa terjadi kerusakan pada ginjalnya ya, dan banyak dampak lainnya yang akan diikuti karena tadi kita tidak menerapkan pola hidup sehat. Sebenarnya itu. poinnya di situ. Jadi faktor usia sebenarnya bukan menjadi Faktor utama. satu hal yang pasti. Iya. Orang umur 40, 50 pasti sakit. Iya. Enggak. Kalau dia Enggak. bisa menjaganya, Iya, betul. ya 40, 50, 60 mungkin akan lebih Bener. sehat. Kalau kita ngomongin jantung, hipertensi, gagal ginjal, stroke itu pasti mereka gini, pasti 50 tahun ke atas. Iya. Penyakit orang tua Pasti itu. penyakit orang tua Betul, gitu ya. Tapi iya. sekarang nggak kenal Nggak, usia. bagaimana Usia orang muda yang juga menerapkan bisa. pola hidup sehat itu biasanya akan lebih baik, organ-organ tubuhnya, pembuluh darahnya, jantungnya akan bekerja lebih baik. Pemirsa, kami yakin Anda sudah mendapatkan ilmunya karena memang hipertensi adalah salah satu bahasan paling sering di Go Healthy. Iya. Karena banyak sekali mereka yang punya hipertensi tapi tidak menyadarinya. Pemirsa, please ya, medical check up, periksa darahnya ya. Penasaran bagaimana sih cara kerja dan juga manfaat dari teknologi laser? Kang Ronald dan Mas Panji yang akan menjelaskannya. Mas Panji, Yes. Pak Yamis ini tinggal di Maluku Tenggara. Waduh, Pernah ke kayaknya Maluku? indah. Belum sayangnya, tapi pengen sekali. Ya karena terbayang Maluku ini kan indah alamnya, nikmat makanannya. Tapi kalau sakit, ya nggak bisa dinikmati. Betul sekali, karena kita harus ingat nih pemirsa bahwa landasan dari berbagai macam kenikmatan adalah kesehatan. Makanya kita juga harus menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Ya, jangan-jangan pemirsa selama ini Anda punya hipertensi. Jangan sampai Anda tahu ketika Anda terkena komplikasi. Yes, makanya sebenarnya kita juga harus sadar bahwa apakah kita memiliki pola hidup yang baik. Makanya kita harus melengkapi dan memodifikasi gaya hidup kita untuk lebih sehat dengan menambahkan teknologi laser. Teknologi laser yang dimaksud oleh Mas Panji ini adalah memang teknologi yang sudah terbukti, Ya. dan penelitian ilmiahnya banyak. Betul Jurnal sekali. ilmiahnya juga banyak dan sudah Yes. banyak yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Salah satu manfaat dari teknologi low level laser ini adalah dengan membantu mengaktifkan atau mengoptimalkan produksi nitric oxide dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih lebar, aliran darah menjadi lebih lancar, dan membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi. Nah, selain pembuluh darah, teknologi low level laser juga membantu meningkatkan kualitas darah kita. Yang artinya bisa membantu mengurangi yang namanya kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah, penyebab penyumbatan, penyebab komplikasi juga Iya, dari betul, Mas hipertensi. Panji. Terus juga bisa membantu mengurangi kadar gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan bahkan membantu meningkatkan kualitas tidur dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Anda cukup menggunakan dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang Anda dapat gunakan di garis pergelangan tangan. Karena nanti 10 titik mata laser dengan 3 warna laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian didistribusikan ke organ jantung kita dan dialirkan ke seluruh tubuh. Pemirsa,
Jika Anda ingin sehat, syaratnya ya cuma satu, Anda harus berusaha. Betul sekali, dan Ya. salah satu usahanya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Ayo ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat dokter laser untuk membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih berbincang dengan Pak Yames yang ada di Maluku Tenggara. Ini mendengar kata Maluku yang ada di bayangan saya adalah sebuah tempat yang indah ya nggak sih? Indah banget. Makanannya Lautannya juga. enak. Terus kalau tempatnya indah nih biasanya godaannya kan banyak banget. Apalagi kalau dekat pantai, dekat laut. Seafood setiap hari. Nah sekarang pola makannya Pak Yames kayak gimana nih? Udah oke atau belum? Atau masih bandel-bandel kayak kemarin-kemarin? Kapok nggak kena hipertensi tuh? Sekarang gimana gaya hidupnya? Coba makannya gimana makannya? Kalau sekarang pola makan saya sudah terkontrol, Mas. Sekarang sudah tidak makan seperti gorengan, terus karbohidratnya sudah dikurangi. Oh, Nah, oke. sekarang saya perbanyak makan sayur dan buah. Oke, yes. Olahraganya rutin nggak? Wajib loh olahraga Pak Yames. Pagi itu jalan kaki ataukah seperti jogging. Rutin minimal 30 menit 15 setiap menit, hari. 20 Iya? menit. Bagus Pak Yames. Pokoknya intinya gini deh, di sana tuh tempatnya enak, Iya, tiap makanannya enak-enak, semuanya enak. Betul. Tapi ingat tensinya dijaga, kalau bisa tetap bersahabat. Kenapa? Kalau tensi bersahabat, produktivitas makin meningkat, jadi nggak terganggu gitu kegiatannya. Betul, Mas Boy. Ya, betul. Sadar bahaya komplikasi dari hipertensi. Makanya ambil tindakan berobat ke dokter, mengikuti saran dari dokter, ya, menggunakan teknologi laser. Sekarang semuanya sudah terkontrol plus memperbaiki pola hidupnya. Ini bagus dong. Ya, bagus sekali. Jadi memang ini harus dikombinasi keseluruhannya ya. Jadi ini kan beruntung Pak Yames belum sampai terjadi komplikasi, Iya. ya. Tidak jadi stroke, tidak jadi kelumpuhan. Tapi itu potensinya ada. Artinya ini harus dijaga terus ya Pak Yames ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini Pak Yames. Terus Iya, Mas. terapkan pola hidup sehatnya, tadi Iya, pola Mas. makannya, aktivitasnya, olahraganya, kemudian juga menggunakan teknologi laser. Ya, jadi ini ya, umur Pak Yames tadi masih di 40 tahun ya. Jadi untuk yang usia-usia muda ini juga harus tetap waspada untuk hal-hal tersebut. Kita mungkin merasa masih sehat, gunakan Iya. teknologi laser untuk pencegahan. Pak Yames ini gitu sudah merasakan bagaimana manfaat dari teknologi laser. Ya. Tapi tenang, ada masyarakat Indonesia lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ini dia. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan pegel-pegel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Nah, pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Teknologi laser ini bisa bekerja dalam 3 tahapan kesehatan, Iya. betul kan Mas Jadi Boy? Ya? untuk pencegahan, Pencegahan. untuk pengobatan dan Ah. juga untuk rehabilitasi. Iya, yang paling penting justru pada saat pencegahan. Betul yang sekali. mungkin masih merasa muda, belum kerasa gejala apa-apa, di situ justru harus dipakainya. Betul, Sebelum benar. jadi muncul gejala, sebelum terjadi komplikasi. Karena Iya, biasanya yang- kan kalau misalnya sehat-sehat aja kayak saya nih, misalnya ngerasanya oke-oke Lalai, aja, lalai biasa. nggak Iya. berasa, nggak tahu tiba-tiba udah. Iya, tapi hati-hati, sehat belum tentu baik gitu ya. Artinya belum tentu sehat dalam tanda petik sehat Iya. keseluruhan ya. Itu kan belum tentu, dia belum pernah dicek ada laboratoriumnya apa segala macam itu. Jadi sehat tuh hanya bisa beraktivitas, tapi belum tentu sehat. Dalamnya belum tahu Belum ya. tahu dalamnya ya. Jadi ini Baik, potensi untuk punya penyakit itu yang harus Makin dijaga betul. deg-degan. Pak Yames, harapannya apa nih Pak Yames dengan kondisi yang semakin membaik nih Pak? Kalau harapan saya mungkin dengan memakai laser maka segala aktivitas saya yang dulunya sudah kurang bagus sekarang mulai makin bagus. Untuk teman-teman yang mungkin sama seperti saya, jangan segan-segan untuk memakai teknologi laser. Memang saya sebagai contohnya, maka itu Anda dan saya harus mengikuti dan memakai teknologi laser. Ah, Saya suka. Sehat terus ya Pak. Salam buat keluarga. Oh, iya.
Ya, Mas Bro juga terima kasih Ya, salam, untuk Bos. penjelasannya. Ya, sama-sama Kang Ronald, sama-sama Pak Ai. Hipertensi. Ya. Jangan dikira-kira karena nggak bisa. Satu-satunya cara adalah harus melakukan medical check up. Ayo. Dan selain medical check up, Anda harus sekarang juga menggunakan teknologi laser. Nah, kalau bingung gimana caranya menggunakan teknologi laser dan manfaatnya apa aja, tenang, Kang Ronald dan Mas Panji akan menjelaskan ya untuk Anda. Mas Panji, Yes. vaksin sudah aman semuanya? Aman dong, Ya. sudah sampai booster. Ini banyak yang tahu dirinya punya hipertensi pas mau vaksin. Ya betul banget. Dan justru makanya kita harus lebih waspada lagi untuk mengingatkan dan mengetahui status kesehatan tubuh kita. Betul. Dan kita harus melengkapi kesehatan tubuh kita juga dengan alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar resmi di pemerintah Betul. dan memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Ini dia. Kan jadinya tenang Mas Panji. Iya dong, Ya. kita jadi lebih rileks, apalagi kan Anda juga sudah tahu nih, pemirsa setia Go Healthy, bahwa kita sudah 4 tahun ya. Iya, hampir 4 hadir tahun acara ini, betul. Setiap hari, karena kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Ya, tapi kalau acaranya Gue Hati sudah 4 tahun, Gogomolnya sendiri, Nah, untuk dokter lasernya sudah 11 tahun yang Tuh, lalu lebih lama lagi. Gogomol hadirkan ke Indonesia. Ya. Yang artinya sudah banyak yang pakai dan merasakan manfaat dari dokter laser. Jadi memang ini adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan untuk hidup lebih sehat bagi diri Anda dan juga keluarga. Dan tentu saja Anda juga bisa menghadiahkan dokter laser ini kepada keluarga Anda tercinta. pemirsa, tidak ada yang bisa menggaransi kesehatan kita Ya. kalau bukan kita sendiri. Betul. Tidak ada yang bisa melakukan sebuah kegiatan sehat orang lain, tapi manfaatnya untuk kita. Nggak ada. Harus kita yang usaha. Tapi kalau dokter laser tentu saja akan dilengkapi namanya dengan garansi suku cadang yang Nah. resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Ya, termasuk jika di rumah Anda, pemirsa, anggota keluarganya punya keluhan kesehatan yang berbeda-beda, boleh tanya dulu dan gunakan teknologi laser bersama-sama. Jadi yang paling penting sekarang, take action sekarang juga. Yes. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan kunjungi website resmi kami dan dapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.